Halo semua, perkenalkan saya Setio Triutomo dari kelas SP NPM 202446500539. Program studi Desain Komunikasi Visual, mata kuliah Filsafat Ilmu. Di video kali ini saya akan membahas ilmu desain dari 3 sudut pandang utama dalam filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yuk kita bahas. 1. Ontologi ilmu desain. Apa itu desain? Ontologi adalah studi tentang apa yang ada. Jadi, dalam konteks desain, kita membahas apa itu desain sebenarnya. Desain bisa dilihat dari dua sisi. Desain sebagai proses. Desain adalah proses untuk menyelesaikan masalah. Dari kebutuhan jadi solusi. Ada dua aspek utama. Kreatif, menciptakan sesuatu yang baru. Fungsional, harus bisa digunakan dan menjawab kebutuhan. Design is a process that turns a brief into a design solution. Ambrose and Harris. Berbeda dari seni murni, desain bukan hanya estetika, tapi juga fungsi. Desain sebagai hasil, desain sebagai menghasilkan benda, tapi bukan sembarang benda. Benda desain lahir dari interaksi sosial. Contohnya, sebuah iklan jus buah bukan cuma gambar dan tulisan, tapi juga alat komunikasi antara desainer, pengusaha, dan konsumen. Benda desain adalah gabungan dari material dan sosial. Kesimpulan, ontologi desain melihat desain sebagai proses kreatif dan ekonomis, benda yang punya fungsi dan makna sosial, entitas yang hidup di dalam jaringan sosial dan budaya. 2. Epistemologi ilmu desain. Bagaimana desain diketahui? Epistemologi adalah tentang bagaimana pengetahuan itu dibentuk. Nah, ilmu desain bersifat multidisipliner, artinya ia mengambil pengetahuan dari banyak bidang lain. Ilmu desain terhubung dengan pertama, humanior, untuk memahami makna, simbol, dan nilai budaya. 2. Ilmu sosial, memahami perilaku manusia dan kebutuhan masyarakat. 3. Ilmu alam, memahami material, warna, cahaya, dan ergonomi. 4. Matematika, untuk struktur, proporsi, dan presisi. 5. Teknik, agar desain bisa direalisasikan secara teknis. 6. Ada estetika dan seni, memberikan rasa, ekspresi, dan keindahan. Proses desain biasanya meliputi 1. Empathize, memahami pengguna lewat observasi dan wawancara. 2. Define, merumuskan masalah dari sudut pandang pengguna. 3. Ideate, brainstorming, solusi, dan eksplorasi ide. 4. Prototype, membuat model awal dan diuji coba. 5. Tes, uji respon pengguna, ambil feedback. Jadi ilmu desain menggabungkan sains, seni, dan empati. Desain bukan sekedar teori, tapi juga praktik nyata yang menyentuh kehidupan manusia. 3. Aksiologi ilmu desain. Nilai dan etika dalam desain. Aksiologi membahas nilai dan etika. Desain penuh nilai. Desain itu tidak netral. Sebuah kemasan, poster, atau aplikasi semua membawa nilai budaya, ideologi, bahkan moral. Contoh, iklan bisa menyuarakan keadilan sosial, tapi bisa juga memperkuat stereotip. Nilai dalam budaya, setiap budaya punya hierarki nilai sendiri. Contohnya, budaya timur mengutamakan kesopanan, sedangkan budaya barat menekankan efisiensi. Desainer harus bisa peka terhadap hal ini. Jangan sampai desainer bertabrakan dengan nilai lokal. Relativisme budaya, apa yang indah atau sopan di satu budaya bisa jadi tidak cocok di budaya lain. Maka penting bagi desainer untuk punya sensitivitas lintas budaya. Desain harus etis, sadar konteks, dan bertanggung jawab. Estetika dalam desain.
bukan sekedar hiasan, tapi bagian penting dari desain. Pengalaman yang menyenangkan membentuk sesuatu yang indah membuat orang senang memakainya. Respon pertama kita tertarik dulu dengan visual, baru berpikir rasional. Simbol kualitas, sesuatu yang rapi dan indah, biasanya diasosiasikan dengan kualitas tinggi. Ada estetika universal seperti simetris dan ada juga estetika partikular seperti simbol-simbol budaya. Desainer harus bisa menggabungkan keduanya. Jadi kalau disimpulkan, ontologi desain adalah proses dan hasil yang sosial dan fungsional. Kalau epistemologi, ilmu desain tumbuh dari banyak ilmu sosial, teknik, seni, dan lainnya. Aksiologi desain, syarat, nilai, etika, dan estetika. Ia membentuk kehidupan sosial kita sehari-hari. Desain bukan sekedar membuat sesuatu terlihat bagus. Desain adalah tentang menciptakan makna, menyelesaikan masalah, dan memperbaiki hidup. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.